Mungkin Anda sering dengar ya, frasa teman satu meja seliwuran di media sosial. Tapi, pernah kepikiran nggak apa sih artinya? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas gagasan di baliknya, yang ternyata jauh lebih dalam dari sekedar sebuah tagar. Oke, jadi pertanyaan paling mendasar dulu. Apa dan siapa sebenarnya teman satu meja ini? Apakah ini nama sebuah kelompok, sebuah organisasi, atau jangan-jangan sesuatu yang lain? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Untuk bisa paham apa itu teman satu meja, cara paling gampang justru kita mulai dari memahami apa yang bukan. Biar nggak salah kaprah, kita luruskan dulu beberapa kesalahpahaman umum. Pertama, ini bukan cuma sekedar hashtag yang lagi viral, yang hari ini ramai dibicarakan, lalu besok hilang. Bukan, ini jauh lebih dari itu. Ini juga bukan sebuah proyek musiman atau kampanye sesaat yang ada batas waktunya. Ini sesuatu yang lebih berkelanjutan. Dan meskipun mungkin Anda kenalnya dari sebuah akun media sosial, akun itu sebenarnya cuma kendaraannya aja. Ide di belakangnya jauh lebih besar. Oke, jadi kalau bukan tegar, bukan proyek, bukan cuma akun, lantas apa dong? Nah, ini dia intinya. Teman satu meja itu adalah sebuah cara berpikir, sebuah kacamata untuk melihat dan membaca realitas sosial di sekitar kita. Dan cara berpikir ini, percayalah, dimulai dari sebuah metafora yang sangat sederhana. Mari kita kupas gimana sih satu frasa ini bisa berevolusi jadi sebuah gagasan yang begitu kuat. Nah, disinilah letak sihirnya. Maknanya digeser. Teman satu meja bukan lagi cuma soal fisik duduk bersebelahan di sekolah. Maknanya diangkat menjadi sebuah panggilan untuk aksi kolektif. Dari yang tadinya cuma duduk berdampingan, menjadi bangun bersama. Dan tahu nggak, ternyata fenomena seperti ini ada istilah sosiologisnya loh, yaitu identitas perlawanan. Ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa, tapi sebuah identitas yang terbentuk karena orang-orang merasa punya masalah yang sama, melawan struktur yang dirasa tidak adil. Jadi siapa saja mereka? Bisa jadi guru yang ingin jujur tapi malah dibungkam. Atau siswa yang kritis tapi malah dicap tidak sopan. Mahasiswa yang gelisah melihat sistem, atau bahkan pekerja yang merasa terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Mereka semua berbeda, tapi duduk di meja yang sama menghadapi masalah sistemik yang serupa. Oke, kita sudah tahu siapa saja yang diwakili oleh gagasan ini. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya visi dan misi yang diperjuangkan? Pondasinya berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, kritis. Ini bukan soal nyinyir ya, tapi berani bertanya mengapa begini. Kedua, humanis, yang berarti memprioritaskan martabat manusia di atas segalanya. Dan ketiga, berdikari, yaitu mandiri secara pemikiran, tidak mudah ikut-ikutan. Ketiganya ini saling terkait. Nah, ini bisa dibilang peta jalannya. Ada 4 langkah. Dimulai dari literasi. Tapi bukan cuma bisa baca tulis, ini soal membaca situasi. Dari situ, baru muncul kesadaran kritis. Kesadaran ini lalu jadi bahan bakar untuk gerakan akar rumput. Dan yang paling penting, semuanya harus berlandaskan logika, bukan sekedar emosi. Gagasan-gagasan ini tidak cuma ada di awang-awang. Ada medan pertempuran yang sangat nyata di masyarakat kita, terutama di dua isu besar, pendidikan dan kemiskinan. Kalau bicara soal pendidikan, kritiknya ini senada dengan pemikir besar Paulo Freire. Ia pernah mengkritik sistem bank dalam pendidikan. Maksudnya, siswa cuma dianggap seperti celengan kosong yang harus diisi informasi oleh guru. Padahal seharusnya, pikiran mereka itu dinyalakan, bukan diisi. Ini kemudian membawa kita ke sebuah pertanyaan fundamental. Sebenarnya tujuan sekolah kita itu apa? Apakah untuk mencetak manusia merdeka yang mampu berpikir untuk dirinya sendiri? Atau jangan-jangan hanya untuk mencetak manusia patuh yang hanya bisa bilang siap? Disinilah ironi tragisnya. Pendidikan yang seharusnya jadi jembatan untuk keluar dari kemiskinan, seringkali malah jadi tembok penghalang. Biayanya yang mahal, akses yang tidak merata. Seolah menciptakan sebuah kasta modern dalam masyarakat kita. Tapi penting banget untuk digarisbawahi ya, ini bukan semangat anti-otoritas secara membabi buta. Yang dipermasalahkan bukan institusinya, melainkan penyalahgunaan wewenang di dalamnya. Ini adalah soal akuntabilitas. Oke, kita sudah membahas konsepnya, pilarnya, hingga medan pertempurannya. Lantas, apa hubungannya semua ini dengan kita, dengan Anda dan saya? Nah, kutipan ini merangkum semuanya dengan indah. Ternyata, perubahan besar itu tidak selalu dimulai dari panggung megah. Ia bisa lahir dari sebuah meja kecil, dari obrolan dua orang yang berani berpikir lebih jauh, dimulai dari keberanian untuk bertanya. Salah satu prinsip intinya adalah semangat menolak menunduk. Ini bukan tentang arogansi atau melawan tanpa alasan, ini adalah tentang harga diri.
harga diri untuk menolak diam saat melihat ketidakadilan, dan menolak tunduk pada penyalahgunaan kuasa. Jadi tujuan akhirnya bukan untuk mencari followers atau pengikut. Tujuannya adalah untuk menyebar undangan. Undangan untuk berpikir. Ini bukan tentang membuat semua orang seragam, tapi justru membuat setiap orang menjadi sadar. Pada akhirnya, ini adalah sebuah undangan untuk kita semua. Undangan untuk tidak diam saat melihat yang salah. Undangan untuk berani berpikir sendiri. Dan mungkin yang paling penting, undangan untuk berhenti memaklumi ketidaksetaraan sebagai sesuatu yang wajar. Ini adalah ajakan untuk bertindak yang dimulai dari dalam pikiran kita sendiri. Ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang paling personal. Mungkin identitas teman satu meja ini bukanlah tentang orang lain di luar sana. Mungkin ini adalah tentang pilihan yang bisa kita ambil setiap hari. Pilihan untuk berpikir, untuk bertanya, dan untuk menolak menunduk. Mungkin saja teman satu meja itu adalah Anda,